sampai pada acara inti tausiah pengajian nuzul Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Munawir Ghazali Liha. Pada beliau waktu sebelumnya kami serahkan. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa nastahdihi. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnah wal jamaati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang tiang cintai, tiang muliakan segenap guru-guru dan para orang tua tiang yang tiang hormati, tiang muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus hadratul mukarramun, para tuan guru, para asatiz dan ustazah, para tamu undangan, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam tanggal 28 Ramadan tahun 1443 Hijriah makin ini tiang lungguh sami diberikan sehat wal afiat, dan menjadi nikmat bagi kita bahwa Allah memberikan taufik, semangat untuk kita terus istiqomah untuk dalam rangka kita bertaharwa mengikhtiarkan kiranya Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Syukur yang kita kehendaki, yang juga dikehendaki oleh Allah. Asyukru ala kulli ni'mah. Syukur lamun tiang lungguh sami mau nikmat selaku tiang lungguh bisa tahu untuk bersyukur. Ibu-ibu diberikan uang oleh suaminya untuk dapat memenuhi kebutuhan Ramadan maupun Idul Fitri. Alhamdulillah, semua kita bisa. Kalau hanya sekedar mengucap alhamdulillah, anak kecil pun juga bisa. Ya, sama kedudukannya antara dengan sugih ganja dengan miskin. Manakala syukurnya sama. Dia dapat beli mobil tahun ini, alhamdulillah cukup sampai di situ. Nggak ada beda dengan yang lain. Itu asyukru ala kulli nikmah. Sekedar kita mengingat nikmat Allah, mengatakan alhamdulillah. Yang pertama, kita bersyukur bisa mensyukuri nikmat Allah, itu upaya untuk penyempurnaan kesyukuran. Asyukru ala syukri. Bersyukur, kita mampu bersyukur. Nah, kita bisa bersyukur atau bersyukur. Itu sebuah upaya menyempurnakan kesyukuran. Tetapi kesyukuran yang dimaksudkan oleh Allah menurut para ulama itu adalah istiqmalun nikmah
lima khuliqulah. Tiang tunggu, gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah tercatat di dalam 13 kali permohonannya kepada Allah ketika menjelaskan sifat-sifat karakter tanda dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di antara permohonan itu, saya ngepet umat niki ya Allah. Umat tiang 750 tahun umur Engkau berikan untuk mereka gunakan di dunia ini. Tetapi umat ini umurnya pendek-pendek, Engkau berikan dia 1 malam di 1 bulan dalam 12 bulan itu. Kalau mereka beribadah di dalamnya, itu sama dengan mereka beribadah 1000 bulan. Allah berfirman di dalam kitab Taurat itu, hazihi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini umatnya Muhammad, wahai Musa. Ij'alhum ummati nunas, ya Allah. Jari yang umat nikah ya jari umat dia. Apa bahasanya Allah? Nen bau Musa. Mun bahasa mas bagian mati palang deh wah. Ini umatnya Muhammad. Sampai 13 kali diceritakan. Maka pada saat ke-13 kali Nabi Musa mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian ya Allah, bila kali tiang lunas bergak adik dengan nikah ya dari umat dia. Kaji lunas ya Allah. Jari yang kaji ya, jari bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berdoa terlahir langsung, alhamdulillah, dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, maksud daripada kesyukuran kita pada malam hari ini adalah Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka makna syukur kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita gunakan Ramadan ini untuk menggapai mahfirah, rahmat, dan juga ikun minan nar, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah. Yang kedua kali yang mengajak pelungguh semua, mari kita membaca salawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada ibadah yang paling konten di atas dunia ini bagi umat Nabi Muhammad SAW kecuali dia bersolawat kepada beliau. Ya a'maluna baina raddiha wa qabuliha illa salat wassalamu ala nabi. Amal yang tunggu sami antara diterima atau ditolak kita tidak tahu, tetapi wajib hukumnya kita berhusnuzan kepada Allah, yakin setelah kita laksanakan ibadah ini, supaya di akhir ibadah itu kita berhusnuzon kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah. Maka beliau adalah musabbibul asbab. Kiranya beliau tidak wujud di dunia ini, maka bisa jadi Allah tidak adakan Lailatul Qadar itu. Tidak ada Lailatul Qadar. Inilah sebuah nikmat besar bagi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, momentum daripada nuzulul Quran tahun ini kiranya dapat kita refleksikan, kita maknai bagaimana kemudian ibadah puasa Ramadan itu kemudian mengalami peningkatan, meningkat dari segi kualitas paling tidak.
Karena jumlah harinya bisa saja 29 hari, 30 hari, tetapi minimal kualitasnya. Kalau sekedar berpuasa dapat menahan lapar, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, anak-anak kita pun mampu melakukannya, meskipun mereka berada di tingkat sekolah dasar ukurannya. Tetapi minimal, kalaupun tidak mampu kita puasa yang khawasul khawas, minimal kita al-kaffu anma harramallah. Kita jaga diri, kita berikhtiar, berusaha untuk menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berbangga ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tiang lungguh dipanggil oleh Allah. Kan demen kita dipanggil oleh Allah, harus kita bersukacita. Ya, kalau menurut para sahabat, kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata istami' wasrah bisam'ika fa innallaha amara ma umira wa naha ma nuhiya. Karena Allah kalau sudah mengatakan wahai orang-orang beriman, karena Allah akan memesankan, mewasiatkan kita sesuatu yang akan Allah pilih. Hal itu hal yang baik untuk kita di dunia dan di akhirat. Ini cara Allah memanggil, hai orang-orang beriman. Bahasa kasarnya, bahasa keluarga di timur, nagak jak celu-cele, kurang-kurang ada jeneng iman, tapi masih Allah akui dia. Nendek keturut cara sakit cocok semangkinan ini. Sekedik-kedik kafir, sekedik-kedik ini ahli bid'ah, ahli neraka. Ini tidak mencerminkan cara Allah memanggil orang-orang beriman di dalam Al-Quran. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, lagu kita kolektor batur tenan, hai ahli neraka, hai syirik, gara-gara batur tesino ngelalu kejampi. Karena paham sekali si tahu populer makin rupiah, kan? Rupiah syariah, rupiah ini bahasa Arab artinya bejambi. Di dalam hadis Sahih Muslim jilid 3 Nabi mengatakan la ba'sa fir ruqyati ma laysa fiha syirkun. Nek ngombe-ngombe kebejambi, selama di dalam cara ucapan i'tiqad berjambi-jambi itu tidak ada mengandung kesyirikan. Nah ini jambi-jambi bahasa Narmada, bahasa Lombok Tengah, Lombok Timur, jambi lagu karena kita kadang nggih paham kana batur rupiah jak sunnah, bejambi jak syirik. Yang kedua, Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, manusia. Pada panggilan pertama tadi Allah tidak mengatakan hai orang kafir, hai orang-orang yang mensekutukan, hai para pendosa, tidak. Tapi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Arti Bapak Ibu, masih Allah menghargai iman kita. Selama iman itu tidak lepas dari i'tiqad hati sanubari kita, insya Allah itulah yang membawa kita ke masjid, membawa kita ke Baitullah yang ada di kampung kita. Mudah-mudahan dengan kita rajin hadir di Baitullah yang ada di kampung kita, kita dipercepat oleh Allah untuk hadir di Baitullahnya yang jauh itu. Niki mele lalu haji lagu Baitullah lek balena. Nggak nawah lainnya terus makak-makak milih Joko. Nah kan ini baina sama iwas syukur jauh berarti. Nah ya ayuhan nas, hai manusia, lagu itu sekedik-kedik berelong batur itu. Nggih 4 naik si pengempuh nggih. Ya Allah, Allah tidak mengatakan dakak ukuran sebinatang-binatangnya binatang. Nek narak ceritanya binatang jantan, kemudian
suka bahkan menggauli sesama binatang jantannya. Tidak seperti manusia zaman sekarang. Mama demen pada mama, Nina demen pada Nina. Ya Allah, tapi Allah tetap panggil dia ayuhan nas, supaya kita kembali kepada fitrah jati diri kita sebagai seorang manusia, supaya tidak terlalu jauh kita meninggalkan ajaran agama Islam. Kalaupun tidak, wahai manusia, ya bani Adam, wahai anak Adam. Untung saja Allah tidak panggil kita, hei anak batu, anak lolong kayu. Ya Allah, kalau kita tadabbur renungkan makna Quran ini, kita dipanggil terus telinga kita tidak memperhatikan, mendengarkan dengan seksama, tidak terketuk hati kita untuk memenuhi panggilan Allah. Tanda tanya besar. Ngilik diri tiap pelungguh, apakah rizki yang diberikan oleh Allah kepada pelungguh kita semua berkah atau tidak? Tanda rizki itu berkah manakala badan kita gesit ringan untuk menunaikan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Tapi kalau berat, malas-malas, perlu dipertanyakan. Mungkin rizki yang kita konsumsi itu bisa jadi ada campuran-campurannya sehingga berat badan kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Allah panggil tiap pelungguh, baru diperintahkan kutiba alaikumusiyam, ay furidha alaikumusiyam. Diperintahkan, difardukan ke atas kalian itu berpuasa. Al-imsak anil mufattirat, ya, wa anil muharramat, ya. Itu selama menjalankan ibadah puasa itu perlu ada ilmu yang kita gunakan untuk berpuasa. Kalau manasik haji, Bapak Ibu, kita keliling tawaf di Ka'bah 7 kali, sa'i baina Shafa wal Marwah 7 kali, wukuf di Arafah, melontar jamarat dan lain-lain. Itu cara beribadah kepada Allah. Kita sholat, kita takbiratul ihram, berdiri, ruku, duduk, sujud sampai salam. Itu cara kita beribadah kepada Allah. Maka dengan berpuasa, lapar kita ini, menahan diri kita, inilah cara kita beribadah. Kalau sholat, puasa, zakat, yang lain-lain, Allah katakan lahu, untuknya itu. Sedangkan puasa itu li, untukku, wa ana ajzi bihi. Hanya aku yang tahu balasan daripada puasa Ramadan. Nah, oleh sebab itu mari kita wujudkan harapan daripada Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang Nasrani juga sampun diperintahkan berpuasa. Lagu ia beragak-agak. Lama tak sebulan lalu puasa. Iya ini beketuan batur Yahudi Nasrani. Akhirnya karena luwe beragak-agak, luwe macam dan cara kurang ikhlas jalanan perintah Allah Ta'ala, akhirnya apa? Namun menurut ini kitalah umat yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan ibadah yang tidak sedikit umat-umat sebelumnya merasa berat untuk melakukannya. La'allakum tattaqun. Apa harapan Allah setelah kita penuhi panggilannya, kita laksanakan ibadah puasa, qiyam Ramadan dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini? Aitattaqunal ma'asi. Adik kita nika jari bau jauh diri kebal. Niki vaksin puasa Ramadan, niki vaksin. Untuk pira bulan niki Bapak Ibu? Untuk 11 bulan yang akan datang. Nggih, untuk 11 bulan yang akan datang. Jangan di bulan Ramadan rajin baca Quran. Besok selesai Syawal, lah Pak pasti seling tewas kawin topat ia ton sugul malik. Nah, mungkin
perlu menjadi renungan bagi kita bagaimana memanfaatkan kurang lebih 3 hari lagi kita berpuasa Ramadan, rahasia Allah. Kenapa itu rahasia Bapak Ibu? Nggak cukup belajar agama ini hanya dengan kita membuka-buka terjemahan, membaca-baca dan memahamkan diri kita. Tidak cukup. Quran itu juga demikian. Karena ada ajaran agama yang kalau tidak melalui para nabi rasul, tidak melalui kitab suci, tidak melalui para ulama, kita tidak paham. Di dalam Quran ada perintah Allah, aqimus shalah, dirikan sholat. Nggak ada cara melaksanakan sholat kaifiat di dalam Al-Quran. Berpuasa Ramadan tidak ada. Ya, terus kemudian ada rukun sholat di dalam Al-Quran tidak ada. Maka dijelaskanlah di dalam hadis Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Apakah ada di antara tiang pelungguh yang pernah melihat Nabi sholat? Kami ini enggak harus, bahkan terganggu, natajahal, sok tahu di sini. Karena kita jauh zamannya dengan Nabi SAW. Maka itulah peran penting daripada para ulama yang Allah langsung di dalam Al-Quran katakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Pada hal-hal yang kita tidak tahu, tanya para ahli ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Itu yang kemudian regulasinya, ya jaminannya, validitasnya dari Allah bahwa ulama ini dijamin, yaitu ulama dunia akhirat yang oleh Imam Ghazali letakkan 20 kriteria dan tanda daripada ulama dunia akhirat itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, ada juga hal-hal yang memang kita tidak bisa mendapatkannya dari referensi, tetapi langsung agama ini yang mengajarkan kita. Contoh, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, rukun iman, rukun Islam, itu semua bunyal Islam ala khamsin langsung diajarkan kita oleh Nabi. Jadi dalam pemahaman-pemahaman yang perlu kita ciptakan pada lingkungan masyarakat kita adalah yang kompleks. Salah satu contoh, tiang pelungguh tidak asing dengan hadis tentang puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampun mami tuan guru sering jelaskan kepada pelungguh, dia berpuasa tapi tidak tarawih. Yuk, kenapa tidak tarawih? Yuk, kan Nabi hanya sebut berpuasa Ramadan. Harus dipelajari hadis berikutnya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iya, dia berpuasa, dia tarawih, karena baru 2 hadis yang dia tahu. Tapi ketika malam 20, cukup sudah kan tarawih itu sunnah. Ibu-ibu sibuk buat jajan, nggak perlu bikin jajan sekarang ibu-ibu. Si penting mawujud pulus tembus, mapi pulus mampus. Menara kepeng 100 bau, mundi arak kepeng ya, iya wah dari bebek cowok kan gawe. Nani cara dengan nani kari pemesan memang HP jadi. Jangan kalah ibadah kita dengan jajan ibu-ibu. Harus diberikan umat juga hadis yang ketiga. Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah titip malam Lailatul Qadar itu rahasiakan pada 10 malam terakhir. Itu maksudnya supaya tiang pelungguh sere geger, sere cemuk, sere demen, sere istiqomah untuk mengisi 10 malam terakhir. Man arada an yataharra biha falyataharra fi lailati al-asharah al-awakhir.
Lek 10 malam terakhir bulan Ramadan Allah titip dia. Makanya para ulama, kesimpulan dari rumusan-rumusan ulama tentang Lailatul Qadar itu muntakawin bahasa sasak di jamak-jamak rumus ini sesaka selaju ahrab. Nah, singkatan dikit adik mudah ingat. Sesaka berarti Senin, Sabtu ka Kamis. Lamun tanggal seki Ramadan jatuh pada hari Senin, Sabtu atau Kamis. Biasanya mayoritas dari uji coba para ulama Lailatul Qadar itu tanggal 21 dan tanggal 23. Nah, marhaban Kak Tuan. Masya Allah. Selaju berarti Selasa Jumat. Selasa Jumat. Nah, lamun tanggal seki Ramadan jatuh pada jelo Selasa atau jelo Jumat, nah, kemungkinan besar menurut uji coba ulama Lailatul Qadar itu 25-27 Ahrab. Nah, terakhir singkatannya Ahad, Rabu. Nah, supaya cepat kita ingat. Nah, lamun tanggal seki Ramadan ini ya jatuh bertepatan pada hari Ahad dan hari Rabu, apa bahasa keluarga barat. Nah, insya Allah kemungkinan besarnya dari hasil tajribat para ulama ini tanggal 20 Siwan. Nah, oleh sebab itu ini menjadi semangat bagi kita untuk terus jangan kendor. Nah, bila perlu, nah sholat sunat tasbih jarang-jarang, mana-mana sekali Jumat. Lamun dia mampu bilang malam, saat dia mampu bilang malam Jumat, jelo Jumat, mana-mana sekali di dalam 1 kali bulan suci Ramadan. Nah, ngiring, nah termasuk nanti di malam Lebaran itu di dalam kitab Al-Bunyah ila Thariqil Haq karangan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menukil sebuah hadis di dalam kitab itu tentang sholat sunat ataqah. Sembahyang sunat ataqah namanya niki di bulan Syawal kita kerjakan. Jadi dengan doa lain, lamun wah dewe ulama gawe denulah duit lalu. Marat yang kelompok sami mana dalilnya? Sekarang begitu orang tiang kedua dalil takbiratul ihram sampai salam hafal kelunggu? Hafal kedi enggak dalil. Tahu kelunggu dalilnya gimana Nabi takbir sampai beliau salam? Kalau kita sholat dengan kata dengan atas dasar dalil nara, kemungkinan kecil mungkin para tuan guru, para asatis yang memang getol berguru belajar baru mengetahui, tapi Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Pada sembahyang marah pelingin dan sarminang serioan tiang gawe sembahyang. Lamun wah Nabi gawe datang diulah karena pola Rasulullah. Nggih.